Nama saya Rezan Ahmad Fauzian dengan nomor NPM 204020019. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Debbie Artinur Siva, NPM 204020034. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samsul Hidayat dengan NPM 204020033. Hai, perkenalkan nama aku Ranti Widyaningrum dengan nomor NPM 2040215. SAP atau System Application and Products in Data Processing. AP merupakan suatu aplikasi yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. SAP dinilai menjadi alat yang sangat membantu sebab berbagai hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan terintegrasi dalam satu software saja, sehingga pengaturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Dengan menggunakan SAP ini juga, semua yang menjadi operasi perusahaan menjadi transparan, sehingga semua yang terlibat dalam operasional perusahaan di bidang SAP menjadi tahu dan bisa melakukan pengawasan yang ketat sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik. Setelah mengetahui apa itu SAP, tentunya sudah semakin paham mengenai SAP itu sendiri dan singkatannya. Ya, SAP singkatan dari System Application and Processing. Ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan suatu integrasi atau menghubungkan menjadi satu berbagai soal perusahaan yang sangat kompleks dan tidak bisa dilakukan atau susah diselesaikan dengan cara-cara yang manual tanpa menggunakan software SAP itu sendiri. Di Indonesia sendiri, SAP digunakan pertama kali untuk perusahaan manufacturing yang telah dilakukan sekitar tahun 1990. SAP Indonesia pertama kali digunakan oleh perusahaan Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Indofood. Dengan beberapa perusahaan besar yang telah menggunakan SAP, maka kini perusahaan-perusahaan kecil, menengah, dan perusahaan besar lainnya menjadi mengikuti jejak mereka menggunakan SAP. Pentingnya SAP untuk keberlangsungan perusahaan seperti yang telah kita tahu sebelumnya, bahwa SAP ini sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan integrasi dari berbagai modul agar bisa menjadi hal yang bersatu. Namun lebih baik dari itu, penggunaan SAP ini membuat banyak keuntungan sehingga sangat penting untuk penggunanya. Dalam penggunaannya, SAP Business One bisa memberikan real-time processing, di mana semua proses bisa dilakukan langsung di mana saja. Karena SAP itu terintegrasi, maka jika ada suatu perubahan dalam satu modul, maka modul yang lainnya pun akan ikut berubah secara otomatis. Dengan perubahan yang otomatis itulah sehingga prosesnya bisa langsung dilihat pada waktu itu, tanpa harus menunggu beberapa waktu lagi untuk melihat hasilnya. Namun, penggantian secara otomatis oleh SAP ini harus memenuhi syarat yang mana dalam penggunaan sumber datanya harus satu kesatuan atau menggunakan sumber data yang sama. Jika tidak, maka akan percuma saja karena tidak akan berefek apapun. Selanjutnya, dengan menggunakan SAP Gold Partner, maka Anda bisa memberikan data yang transparan bagi para petugas yang masuk dan berkecimpung dalam hal tersebut. Sehingga saat terjadi suatu pengubahan data, semua user bisa mendeteksi dan bisa diakses dengan mudah. Selain itu juga, dengan transparansi seperti ini, jika sampai ada user yang melakukan kecurangan, maka bisa dilihat dengan langsung. Oleh karena itu, kecurangan-kecurangan seperti ini bisa diatasi. Kesimpulan, SAP atau System Application and Processing merupakan salah satu aplikasi yang sering dianggap sebagai aplikasi akuntansi. Akan tetapi, sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang lebih kompleks karena digunakan oleh para pemilik perusahaan untuk melakukan suatu integrasi bisnis yang tentu saja akan sangat rumit dan dilakukan secara manual. Setelah Anda mengetahui apa itu SAP, maka sebaiknya Anda mencari SAP partner Indonesia agar perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Tanpa menggunakan SAP, pasti Anda dan kru serta karyawan perusahaan
akan keteteran dalam menghandle berjalannya sistem pada perusahaan? Mungkin saja bisa, akan tetapi risiko dan biaya yang akan dikeluarkan akan sangat banyak, apalagi harus merekrut tenaga kerja yang lebih banyak. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan semua orang. Perusahaan yang mengimplementasikan SAP di Indonesia. Yang pertama ada dari Telkomsel. Perusahaan telekomunikasi ini telah lama menerapkan SAP sebagai perangkat lunak yang dapat memonitor transaksi yang berlangsung, serta memudahkan kerja karyawan. Penerapan ini awalnya merupakan suatu tuntutan untuk perusahaan yang mengikuti standar internasional bagaimana peran penjualan, sistem informasi warisan, analisis biaya, serta bagaimana penulisan praktik terbaik, di mana semuanya itu hanya berada pada satu perangkat lunak. Yang kedua ada dari Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan yang sangat dipercaya oleh banyak kalangan masyarakat Indonesia. Maskapai penerbangan ini mengoperasikan 82 armada dan melayani 18 rute internasional dan 33 rute domestik. Penggunaan SAP pada perusahaan ini berawal pada tahun 2000, di mana bagian keuangan mengalami kendala pada keakuratan data. SAP digunakan sebagai pengalih kinerja yang memudahkan perusahaan dalam memantau transaksi yang sedang berlangsung, serta memudahkan pekerjaan karyawan. PT PLN dalam upaya meningkatkan diri agar sejajar dengan perusahaan-perusahaan penyedia listrik di dunia, PT PLN untuk menerapkan sistem yang dapat mengendalikan seluruh elemen di perusahaan, SAP merupakan pilihan terbaik dalam hal ini, hingga menjadikan PLN menjadi sebuah perusahaan yang lebih maju. Maka dari itu, PT PLN tergolong dalam jajaran perusahaan yang berhasil menerapkan SAP di Indonesia. Dan yang terakhir dari PT Indofood. Indofood merupakan perusahaan yang memproduksi mie instan terbesar di dunia. Tidak hanya di Indonesia, PT Indofood juga beroperasi di Nigeria dan Cina. Tidak hanya mie instan yang diproduksi, perusahaan ini juga memasarkan produk snack, kecap, hingga bumbu penyedap. Oleh karena banyaknya bidang yang harus dikendalikan, maka perusahaan ini memilih untuk menggunakan perangkat lunak SAP. Seperti yang diketahui, perangkat lunak ini dapat memudahkan manajemen perusahaan dan meningkatkan hasil kinerja karyawan. Itulah beberapa perusahaan yang mengimplementasikan SAP di Indonesia. Adanya SAP menjadikan perusahaan lebih cepat dalam melaksanakan serta memperbaiki kinerja yang lebih baik. Jika suatu perusahaan lancar dalam proses kerjanya, maka dapat memenuhi keinginan pemangku kepentingan dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Buka file yang ada link SAP, lalu ke browser. Setelah itu, klik file tersebut, lalu download file tersebut. Jika ada tulisan seperti ini, klik tetap download. Tunggu beberapa waktu sampai download tersebut selesai. Setelah terdownload, buka file tersebut di unduhan. Lalu klik SAP Logon Java for Mac. Buka file yang Java Runtime. Klik itu. Buka file selanjutnya. Lalu klik buka, tunggu sebentar. Lalu klik close. Buka file berikutnya, klik lagi, lanjutkan, lalu klik install. Nah, berikut proses untuk penginstalan aplikasi tersebut.
Setelah selesai, tutup kembali. Untuk menginstal aplikasi pada MacBook, buka pengaturan, keamanan dan privasi, lalu gembok yang di bawah dibuka agar aplikasi tersebut mudah terdownload. Selanjutnya, klik tersebut. Jika belum bisa, buka kembali pengaturan, lalu klik umum, lalu pilih App Store dan pengembangan yang dikenali. Klik tetap buka, lalu klik buka agar bisa terdownload. Setelah itu akan muncul tampilan baru dari SAP tersebut. Nah, setelah ada tampilan tersebut, klik next, lalu install. Setelah penginstalannya selesai, klik close, lalu buka pada menu. Nah, sudah terinstall, lalu klik aplikasi tersebut. Tunggu beberapa menit, tampilan akan muncul. Setelah itu, klik bar yang di atas, tambahkan file, lalu pilih Java GUI Service, lalu klik file baru. Di description ketik SAP UPP, lalu klik advance. Untuk mengisi kon tersebut ada di tutorial books dari dosen pembimbingnya. Setelah memasukkan kon tersebut, lalu klik save dan langsung klik SAP UPP tersebut. Setelah diklik 2 kali akan muncul tampilan connecting. Tunggu sebentar. Nah, step selanjutnya yaitu menu pada login untuk masuk ke dalam SAP tersebut. Nah, untuk kliennya sudah ditentukan dari dosen pembimbing. Begitupun dengan user. Tetapi untuk password itu bisa dimasukkan atau dirubah gimana maunya kita. Setelah itu, kita aktifkan Set Start Transaction dengan cara pergi ke menu Extras, lalu pilih Set Start Transaction, lalu masukkan kode ZSAP GUI. Program ini berfungsi untuk menghindari log off secara otomatis di SAP Logon ini. Setelah itu, kita log off-kan terlebih dahulu secara manual agar Set Start Transaction ini bisa aktif.